Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, ya, di dalam berbagai macam pertemuan yang saya hadiri berkenaan dengan materi ilmu faraid, seringkali ditanyakan, ya, dalam setiap pertemuan ada aja pertanyaan yang semacam ini. Pertanyaannya adalah kenapa, ya, banyak sekali terjadi konflik di dalam pembagian waris. Jadi antara keluarga itu ada yang marah-marahan, ada yang nggak suka kalau si A, si B itu mendapatkan waris. Maka kalau ini terjadi, ada beberapa faktor, ya, yang menyebabkan itu terjadi. Faktor yang pertama adalah masih banyak di antara kita yang merasa bahwa harta itu langgeng atau abadi, sehingga dia merasa ingin memiliki, merasa ingin melampiaskan kesenangannya. Padahal harta yang Allah berikan di alam dunia ini sifatnya cuma sementara, ya. Jadi cintailah harta itu sebatas biasa-biasa saja. Itu faktor yang pertama, seseorang itu merasa harta itu abadi. Lalu faktor yang kedua, bahwasanya orang yang konflik dalam masalah waris itu tidak menyadari. Tidak menyadari bisa jadi karena akibat dari keterbatasan ilmunya tentang waris itu. Di dalam ilmu faraid bahwasanya dijelaskan harta orang yang meninggal dunia, mau bapak, mau ibu, kakek, nenek, atau anggota keluarga yang lainnya, ketika meninggal dunia, lalu dia memiliki harta yang begitu banyak, maka otomatis harta itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua kembali kepada Allah. Jadi bukan lagi disebut harta si A, itu si B, si D atau D. Tapi ketika seseorang itu sudah meninggal, harta itu kembali kepada Allah. Jadi kepunyaan Allah. Nah, Allah luar biasa baiknya. Harta yang sudah diambilnya dari almarhum atau almarhumah dikembalikan lagi itu kepada ahli warisnya. Ya, berarti ini adalah hadiah dari Allah kepada para ahli waris yang terdekat. Jadi ini hadiah. Nah, karena ini berbentuk hadiah, Allah udah tentuin kepada siapa saja yang berhak mendapatkan. Itu yang disebut dengan ashabul furud, orang yang berhak mendapatkan hadiah dari Allah. Berapa yang akan didapat? Udah Allah, ya, perinciin. Allah perinciin. Ada yang 1/2, ada yang 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ada juga yang asabah. Jadi udah Allah tentuin, tinggal bagi doang. Lalu faktor yang ketiga yang membuat konflik itu di dalam pembagian waris karena ada di antara mereka itu yang punya sifat rakus, tamak, loba, ya, ingin menguasai harta itu.
ini sangat berbahaya sekali. Kita harus buang jauh-jauh. Lalu yang keempat adalah ketika terjadi konflik itu orang ya mereka nggak sadar bahwasanya mereka sedang melupakan aturan Allah. Padahal Allah sudah atur sedemikian rupa, sedemikian baiknya. Udah diatur, ada ayatnya. Ya. Bahkan Nabi memberikan petunjuknya dalam hadis-hadisnya. Ya. Dia mau ngatur sendiri. Ya. Dia mau menang sendiri, dia mau atur sendiri. Padahal sudah ada aturan dari Allah. Mereka tidak mau diatur. Mereka melupakan aturan Allah. Dan yang kelima ini yang paling berbahaya adalah mereka tidak menyadari bahwa ancaman Allah itu sangat luar biasa sekali bagi siapa saja orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya di dalam pembagian waris itu. Allah tegaskan di dalam surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabum muhin. Siapa orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan hukumnya, dalam konteks ini adalah aturan-aturan dalam masalah waris, niscaya akan aku masukkan ke dalam neraka kepada orang itu untuk selama-lamanya, dan baginya adalah siksa yang sangat menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, kita jauhi warga muslim dari konflik dalam masalah waris ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.